Halo pagi semua, kita akan bersama-sama melanjutkan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 12 ayat 9 sampai ayat 14. Silahkan adik-adik untuk buka Alkitabnya masing-masing ya. Bu Ripka akan bacakan ayat demi ayat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Untuk dapat menuntut Yesus, mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan mengambil dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu pun mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan membuat rencana untuk membunuh dia. Nah, menarik ya, firman Tuhan hari ini diberi judul keberanian dan kasih. Nah, di sini ada satu cerita ya tadi ya sudah dibacakan oleh Ibu Ripka, bahwa ketika Tuhan Yesus berada di sebuah rumah ibadat, nah kemudian di situ ada orang-orang Farisi ya, orang-orang Farisi yang biasa menentang Yesus, yang biasa tidak setuju dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia datang, kemudian dia bertanya ya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Nah kemudian Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada orang-orang itu ya di ayat yang sebelah, di ayat yang ke-11 ya. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terperosok, domba itu masuk atau jatuh ke dalam lubang, apakah kita akan membiarkan atau kita akan mengambil dan mengeluarkan domba itu? Nah, itu yang menjadi jawaban Tuhan Yesus. Kemudian ayat yang ke-12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu bolehlah berbuat baik pada hari Sabat. Tuhan Yesus mengatakan, bolehlah kita berbuat baik pada hari Sabat. Karena domba yang jatuh terperosok tadi harus kita ambil, kita angkat, kita tolong dia supaya dia nggak mati. Kemudian kalau ada orang sakit pada hari Sabat, apakah kita akan membiarkan orang itu? Kita nggak menolong orang itu? Kita harus memberikan pertolongan, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus di ayat yang ke-13 berkata ya, ulurkanlah tanganmu ke orang yang tangannya mati sebelah tadi ya, entah tangan kanan atau tangan kiri, tidak disebutkan di sini ya. Jadi tangannya mati, berarti tidak bisa digerakkan, tidak bisa untuk mengambil sesuatu, nggak bisa. Jadi tangannya mati, nggak bisa bergerak sama sekali. Nah, kemudian ulurkanlah tanganmu, dan orang itu mengulurkan tangannya, maka pulihlah dan menjadi sehat seperti tangan yang lainnya. Mukjizat terjadi, tangannya sembuh, tangannya bisa digerakkan, tangannya hidup lagi yang tadinya mati. Luar biasa ya kuasa Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian orang-orang Farisi itu pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan membuat rencana lain lagi untuk membunuh Tuhan Yesus karena dia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, mereka ingat ya bahwa hukum Taurat mengajarkan bahwa pada hari Sabat tidak boleh melakukan apapun, termasuk menolong orang, termasuk menyembuhkan orang, tidak boleh. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi orang lain, berbelas kasihan kepada mereka, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah adik-adik, pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita sekalian ya, supaya kita memiliki keberanian dan juga kasih dalam kehidupan kita ya. Ketika suatu saat ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, sedangkan kita nggak kenal orang itu, atau mungkin dia nggak seiman dengan kita, dia belum percaya Tuhan Yesus, atau mungkin orang itu suka bully teman-teman yang lain, anak itu curang kalau bermain, anak itu nggak baik atau bagaimana. Banyak alasan yang kita lakukan untuk tidak menolong orang itu atau teman itu. Tapi di sini dikatakan bahwa kita harus mengasihi mereka.
Kita menunjukkan kasih kita melalui perbuatan kita. Kita menolong seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, seperti yang Tuhan Yesus perbuat di dalam kehidupannya, yaitu berbelas kasihan, menolong orang lain, memberikan kesembuhan kepada orang yang membutuhkan kesembuhan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama. Mari tunjukkan kasih kita kepada semua orang, baik yang dikenal, baik yang kita kenal atau tidak, baik teman kita atau bukan, siapapun itu, ketika dia membutuhkan pertolongan, yuk kita beri pertolongan sebisa kita, semampu kita, karena Tuhan suka, Tuhan senang dengan hal itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan mengajarkan suatu hal yang sungguh baik, sungguh menarik untuk kami lakukan. Tolong kami untuk tetap menunjukkan kasih kami kepada sesama kami, kepada siapapun mereka, karena Engkau sudah menunjukkan belas kasihan-Mu kepada semua orang. Demikian pula kami mau meneladani teladan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau mengasihi semua orang tanpa memilih, tanpa pandang bulu, sehingga kasih Tuhan boleh terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, pakai kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.